Tanah Baru yang ada di Lubuk Sekapiak. Pada sore kini adalah hari yang pertama bagi kegiatan bincang adat dan seni yang kita laksanakan untuk disampaikan oleh pembawa acara tadi, itu tentang adat bahasa isyarat, syarat bahasa kita bawah. Jadi kini Pak Tamu itu awali tentu kegiatan atau pengakuan tentang adat dan budaya itu dasar hukum tentang pengakuan tentang adat atau hak asal usul itu pada Undang Dasar 45 pasal 18b yang pertama disampaikan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Jadi adat dan budaya kita pun diakui di Indonesia. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu untuk melestarikan, untuk menjaga adat istiadat itu, khususnya kita di Pasaman dan umumnya Sumatera Barat. Yang kedua, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan pembangunan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Jadi kini saatnya itu untuk meminta kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, apalagi pemerintahan negari, untuk dapat memperhatikan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan untuk menjaga kelestarian adat dan budaya itu di Sumatera Barat pada umumnya dan Pasaman, khususnya kita di Lubuk Sekapiak. Ini yang pertama, siapa orang Minangkabau itu? Pada hasil musyawarah Minyak Mama Alam Minangkabau di Batu Sangka tahun 1972 yang dihadiri DP petinggi-petinggi adat dan petinggi-petinggi negara, Bantu Buya Hamka, Bung Hatta, ini Agus Salim, Ahmad Yamin, Lilo Marjan, Purwacaraka, dan lain-lain dijadukan di Batu Sangka pertemuan antara tokoh-tokoh adat, agama dan pemerintah se-Sumatera Barat. Jadi ada beberapa hal yang diambil kesimpulan di situ dalam pertemuan-pertemuan tersebut yang diakui secara turun-temurun dan bersama. Yang pertama, nenek moyang kita turun dari puncak Gunung Merapi, ini sama-sama diakui. Yang kedua, berkiblat ke Baitullah, Kalau ada orang Minangkabau yang mengaku orang Minangkabau tidak berkiblat ke Baitullah, berarti Minangkabaunya dipertanyakan. Maksudnya, kalau ada orang yang mengaku orang Minangkabau yang tidak Islam, berarti ke Minangkabaunya jadi pertanyaan besar. Atau
bisa itu tidak mengakui beliau selaku orang Minangkabau. Selanjutnya menghitung garis keturunan dari keturunan ibu. Ada di sekolah tidak orang Minangkabau? Ada? Nah, ada kan? Jadi kalau kita mengakui orang Minangkabau, tentu garis keturunan ibu yang itu turui. Kalau itu menghitung garis keturunan bapak, tentu kita tidak orang Minangkabau. Di para bapak-bapak, ibu-ibu, cucu kemenakan kami pecinta adat, seni dan budaya. Salamualaikum, itu hanya membaca Minangkabau dan Minangkabau sampai di Minangkabau. Sumatera Barat, Baradung di daerah Minangkabau. Apakah hanya Sumatera Barat? Tentu tidak. Di situ hadir bersama itu Bapak PJ Wali Nagari yang beliau berasal dari Riau. Cuma sama-sama beko, kalau ini Tanjung Jalai, beko kata besok, Wali Minang, Wali Tendak. Pak Wali Nagari yang dari Riau, beliau masih pakai suku beliau Piliang. Sementara dia dari Riau asli. Jadi Minangkabau itu lawe, tidak hanya sekedar Sumatera Barat. Kalau di samping situ Salili Gunung Merapi, nan saedaran Gunung Pasaman, sajajaran Sagu Jusinggalang, panjang. Disampai kasih Boga, kasinan masih Minangkabau, sampai kasih Indrogiri, Kalawi Minangkabau. Sementara itu di Sumatera Barat adalah sebagian dari Minangkabau dan pusat dari Minangkabau. Tentu itu di Sumatera Barat, itu adalah contoh bagi daerah-daerah lain yang masih mengakui bersuku Minangkabau. Jadi itu pantaslah kita demikian bekerja keras. Kami bangga dengan cucu kemenakan kami lihat taruh siang malam, tidak kenal waktu, tidak kenal lelah, ditaruh berjuang baraja sampai maja tentang seni dan budaya. Di apa itu ada Minangkabau? Adat Minangkabau adalah adat pasal syarat pasal Kitabullah, itu sebagai filosofi di orang Minangkabau. Filosofi adat pasal syarat pasal Kitabullah. Jadi kalau kita sama Sandi adalah tampik mandiri, tampik tagak. Tampik bapijak bagi adat. Syaratmu adalah tampik bapijak. Jadi kalaulah merusak syarat, maka adat akan runtuh dengan sendirinya. Maka itu sampaikan tadi, kalau orang yang merasa orang Minangkabau, kalau tidak Islam
akan kita pertanyakan ke Minangkabau nih, batu atau tidak. Kalau secara kasat mata tentu kita tidak bisa mengakui. Kalau beliau tidak kita akui selaku orang Minangkabau, tentu apapun yang ada di Minangkabau, baik sako atau pusako, tentu tidak bisa beliau menerima. Bapak-bapak, ibu-ibu, juga kemenakan kami yang kami hormati, kami mendapat informasi tadi bahwa peserta dari kegiatan itu berasal dari nagari-nagari atau kelompok-kelompok seni yang ada di Kecamatan Lubuk Sekapil. Jadi itu di Minangkabau itu mempunyai visi dan misi. Nah, pemerintahan nagari juga kabupaten sampai ke pusat punya visi dan misi. Orang Minangkabau pun punya visi dan misi. Ya, visi dan misi orang Minangkabau itu adalah satu keinginan dan tujuan yang harus dicapai di orang Minangkabau. Yang pertama, bumi sanang padi menjadi jaguar maupiah kapeh mamutiah taranak bakal mambiak mentimun mangkarang bungo bapak kayu mandih bame mama disambah orang puluh anak nagari aman santoso. Dia adalah visi dan misi orang Minangkabau. Jadi untuk mencapai visi dan misi itu tentu banyak yang harus kita perhatikan. Kalau bumi baru ke sana, tentu penghuninya aman, tentram. Akur, jujur, adil, dan lain sebagainya, baru bumi bisa sanang. Jaguar memutiah kapeh memutiah dengan usaha dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu apapun usaha yang dilaksanakan di masyarakat Minangkabau pasti akan berhasil. Itu maksudnya. Di peranan adat di Minangkabau, yang pertama mempertahankan kelangsungan hidup anak kemenakan. Itu peranan adat. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan alam. Yang keempat, menegakan norma adat, norma agama, dan norma hukum negara. Aku nak pernah balik. Menegakan norma adat, norma agama, dan norma hukum negara. Di norma adat, kalau kita baru dikatuan orang beradat, kami yakin cucu kemanakan kami kok panjang enggan, panjang indah sana disampaikan yang pertama disampaikan indah baradai. Aduh, dah yang syukur sampai indah baradai. Aduh, dua yang cie indah baradai, cie indah bagamu. Kalau ada yang sana disampaikan model itu, berarti kita pertanyaan melihat. Jadi norma-norma adat bahwa tatanan adat istiadat bahwa tatanan kehidupan itu beradat dan bahwa pelaksanaan
adat istiadat atau aturan yang kita laksanakan. Dan selanjutnya mempertahankan kearifan lokal. Itu adalah salah satu kegiatan mempertahankan kearifan lokal. Kegiatan yang dilaksanakan di komunitas Tanah Baru adalah salah satu upaya usaha untuk mempertahankan kearifan lokal. Kalau itu tidak mempertahankan kearifan lokal, tentu apapun budaya yang masuk dari luar akan mudah diterima dan melumpuhkan kearifan lokal yang mestinya kita lestarikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, cucu kemenakan kami yang kami hormati, kami ingin bertanya ke kemenakan kami yang dari Durian Tinggi berulang, yang dari Durian Tinggi, ada enggak dari Durian Tinggi? Ada enggak dari Durian Tinggi? Yang dari Papua? Ada. Dari Fenomenin? Hei. Dari Sundata? Hei. Dari Jamanggi? Iya. Dari Tinggi. Dari Tinggi cuma di Bacalamu. Saya dapat dari Tinggi. Dia jalan dan yang lain. Saya dapat dari Tinggi. Jawabannya sama. Dari Papua. Saya ratu dari Papua. Sudah tamat. Sudah tak. Dora. Manggi. Selain lagi nama kamu yang lagi. Hei. Nah. Sengaja bagaimana itu kami ingin membuktikan bahwa apa yang terjadi di zaman ini itu kami bertanya bangga dengan kegiatan-kegiatan berkelompok supaya kita mengetahui banyak apa adat istiadat dan kebiasaan dan tatanan adat yang ada di negara-negara itu masing-masing. Pak Wali Penero yang kami muliakan dan cucu kemenakan kami, yang produksi dari mana? Ini wakil ya. Makan yang bisa. Tadi ada tugas ya. Terima kasih. Itu adalah salah satu dan kami bangga dengan cucu kemenakan kami yang hadir pada hari ini. Dan kalian adalah orang-orang yang beruntung hadir di situ, supaya kalian lebih memahami bahwa adat istiadat dan tatanan adat itu di Lubuk Skapiak. Saya tahu apa struktur adat, lembaga adat yang ada di Lubuk Skapiak. Sudah tahu?
Jangan nelayan dari belakang. Jadi Datua Bandar Kuniang. Datua Bandar Kuniang adalah anak dari Datuk Bandar Batua, Kamanakan dan Datuk Basarnya. Masuk ke Ayam Manggi, Datuk Majo adalah kemenakan dari Datuk Sati. Sementara Datuk Nampu adalah anak dari Datuk Sati. Bagi oleh kemenakan dari Datuk Basar. 62. 8 masih lain. Di bawah Sieglia, di bawah Datuk Raja Batimbang adalah salah satu adalah kemenakan di masa 9. Dia berkuasa sampai beko gadang lo Datuk Udo di Datuk Budi Batua dan di gadang lo Datuk Nampu dari Datuk Sati, gadang lo Datuk bagi Dojo dari Datuk Senaro. Nanti kita sampai ke salah. Itulah tatanan adat itu. Di bahasa 9 itu belum panglimo kan? Bahasa 9 belum panglimo. Mulai itu dari selatan. Dari selatan ada namanya Datuk Rangkayu Batua. Di untuk tengah itu adalah Panjago Pintu Bojo. Ada nama-nama saudara untuk ketahui. Datuk Rangkayu Batua adalah Panjago Pintu Bojo. Adalah namanya Timbalan Datuk Majindo. Di Timbalan Datuk Majindo adalah Panjago Pintu Talu. Di Panjago Pintu Talu Timbalan Datuk Majindo. Ada di sini Datuk Bandung Garang. Di Datuk Timbalan Datuk Majindo letaknya Panasarai. Di Panasarai letaknya di Panjago Pintu Talu. Ada nama Datuk Bandung Garang. Datuk Bandung Garang itu letaknya di negara yang mandi, tapi di Talau kampung ibu kubur mereka, masuk kubur mereka. Jalan kampung Nanam. Datuk Bandung Garang adalah Panjago Pintu Rau. Dulu mau sekarang mah aku menjagoin, tapi karena kita tidak paham, kita tidak tahu, jadi berikut jadi gitu kan. Jadi Datuk Majo di Tanjung di Ayu Manggio, Palu Banda. Ini beliau adalah Panjago Pintu Buah. Ada namanya Datuk Bandar Besar di Canggang. Beliau adalah Pusik Jalur Pembunuhan Ikan. Jadi komandan dari Basar 9 adalah Datuk Bandar Besar. Komandan dari Panglima Besar 9. Jadi apapun yang terjadi di negara-negara lain, sampai ke Datuk Bandar Besar, lalu sampai ke Datuk Besar. Di Panglima Besar 9 Luhut Sekampiang. Jadi komandan itu Datuk Bandar Besar. Jadi itu pengenalan awal dengan struktur adat itu baru adat. Di sana itu harus tahu loh, ada nama tadi Raju Katib. Itu perlu fungsinya apa tugas pokok dari Raja Katib. Raja Katib itu berawal dari angkat tuwe, asal kata Katib di Raja Katib, di Raja Segala Katib. Di saya tahu apa tugas sebelah Katib, tahu? Nah,
Jadi radio Katib adalah orang pucuk syarat masa sambilan luhur sekapiak yang bertugas mensahadatkan orang luhur sekapiak. Mau Islam orang luhur sekapiak mau kapiak, itu adalah tanggung jawab radio Katib. Jangan kita nak ingin jadi seorang nenek mama kalau kita tidak tahu tugas pokok kita masing-masing. Menurut sejarah yang terakhir, setelah Islam masuk ke Indonesia, terutama masuk sampai di Aceh, karena ada dulu sekapiak telah mulai dibentuk, telah jalih tatanan adat, tentu terdengar informasi bahwa ada agama baru masuk ke Sumatera, agama baru yang agak cocok dengan adat istiadat Minangkabau. Jadi diutuslah utusan dari luar sekapiak sampai ulang ke Aceh untuk baraja menuntut ilmu atau melihat batu atau tidak agama yang ketanggung. Jadi diutuslah sampai ulang pai Aceh untuk mempelajari agama yang baru yang disebut Ranggon. Setelah sampai di Aceh, setelah baraja sekian lama, maka pulanglah surah Radio Katib dulu. Pulang Radio Katib disampaikan ke para nenek mama melalui musyawarah bahwa agama yang datang adalah agama yang rancak, yang cocok dengan adat istiadat itu di luhur sekapiak. Bisa pulanglah Radio Katib dulu. Di Radio Katib lah yang mengislamkan, yang mensahadatkan orang-orang di luhur sekapiak. Itu Radio Katib tugasnya mengislaman, mensahadatkan orang di luhur sekapiak. Dia pernah sudah dan jalannya tugasnya mengislaman orang di luhur sekapiak, mensahadatkan orang di luhur sekapiak. Maka diutus pulang dua lagi. Setelah kita Islam di luhur sekapiak, tentu kita harus belajar tulis baca Al-Quran, apa maknanya, apa artinya. Jadi ditugas pulanglah dua orang, Kari Ibrahim di Jambak dan Kari Ibrahim di Tanjung Beringin. Karigo dengan asal kata Kori. Kori adalah orang yang paham dan pandai dan tahu hukum Al-Quran, tulis baca Al-Quran. Jadi beliaulah orang yang mengajar tulis baca Al-Quran di luhur sekapiak. Kari Ibrahim di Jambak, Kari Ibrahim Tanjung Beringin. Setelah Islam di Radio Katib dari diajar dibaca Al-Quran, tentu selanjutnya pulang surah lain. Pulanglah surah lain yang bernama jadi adalah Pakih Majolelo. Dengan awal kata, dengan asal kata adalah fikih. Di fikih itu adalah aturan Islam. Jadi kalau nak tahu halal dan haram, kita tanyakan kepada Pakih Majolelo. Jadi kalau ada Radio Katib, kalau ada Katib tidak bisa khutbah Jumat, tidak bisa magiah nasihat, magiah ceramah, banyak juga pertanyaan Katib ini ya. Katib dengan awal kata Katib itu dari mimbar kan, dan dilapor.
Yang mulai kalau ada orang yang bagala kari, banyak kari-kari itu banyak semua di kampung. Kalau ada yang bagala kari, tidak pandai baca Quran, sudah lapih kari. Kari adalah kuli, awak kata. Orang yang tahu dengan hukum Al-Quran, tulis baca Al-Quran. Kalau itu tadi kati kari, ada lo namun bagian di pasar dengan minta sedekah bagian, mau bagian, banyak bagian, bagian pasar, bagian kesumbang mau bagian, sebenarnya bagian itu bari tugas. Kurang yang tahu halal dengan haram. Kalau ada orang bakal apa? Bayuan pagi ya halal ini saudaranya, ayo jangan jadi pagi halal jadi pagi halal. Di pagi itu dengan orang kata pergi ada orang yang tahu tentang halal dan haram. Itu baru di struktur bahasa 9. Di struktur bahasa 9 itu disyarat nyamping. Yang nyamping disyarat itu ada yang bawah halal. Jadi masing-masing negari mulai di Jambak, pucuk sarang adalah kari Ibrahim. Anggota adalah kaki Nasabatang, ditambah dengan Imam Basar, ditambah dengan Bilal. Banyak akan memiliki mereka pucuk sarang kali Ibrahim. Anggota Imam Basar tambah Rabu Banito tambah dengan enggak di bawah apa ya? Nanti bersuh. Masuk ke kabinet tinggi pucuk saraan pagi yang maju lelo ada senang imam-imamnya di sana ada lo pindah masuk ke kapal ada imam rajo ada nomor kaki nali kaki ajo tapi kalau di struktur mau kaki ajo masuk lah. Bayi berbuka bagi manggi di pucuk adanya sama dengan Paulo Rajo Kati. Di sana ada Imam Rajo, ada Imam apa? Kati Rajo Elu, ada namanya Kaki Ibrahim. Di struktur adat di pasar mandi buat skapian jangan lupa nanti kita balik lagi. Kalau ada singgang jangan sampai makanan judiain, makanan anggang, makanan judia, cekia. Jadi kalau awak tahu di mana posisi awak, kalau awak ketek, jangan tinggi lo dari batang. Kalau kaji awak dan kalau kalau kaji jangan ada amal dari batang, tinggi jangan sampai tinggi lo dari tujuan. Jadi itu harus tahu, jangan itu salah latak-latakan struktur adat. Itu struktur adat di bubuk siapa yang itu. Jadi bajanjang nanya batang turun. Bekol di bawah itu banyak itu. Jadi dengan tugas pokok masing-masing para nenek mama. Waktu berapa? Oh ini, sampai semua. Hah? Ini mau? Itu lagi. Jadi pada kesimpulan kami yang dihormati, itu maka kami bahas yang pertama supaya itu tidak salah nanti meletakkan
ganjang-ganjang atau struktur-struktur adat itu di Bugis Kapian. Satu para mamako, aduh, apa namanya? Berdirinya seorang penghulu. Satu para mamako, para penghulu, aduh salah berdiri. Buat agak seorang penghulunya. Jadi syarat berdirinya seorang penghulu. Anda tahu syarat berdirinya seorang imam tahu? Yang pertama syarat berdirinya seorang penghulu adalah sepakat waris. Yang kedua sepakat kaum. Yang ketiga sepakat kampung. Yang keempat baru sepakat sanagani. Kalau salah atau meletaknya struktur itu atau tingkatan-tingkatan masalah atau meletakkan janjang, tentu salah lo ada tatanan adat ini. Yang pertama harus sepakat waris, yang kedua sepakat kaum, yang ketiga sepakat kampung, yang keempat sepakat negari. Kalau sepakat sawari, sekaum, sekampung, senegari baru bisa diasari, baru bisa dinaikkan. Kalau kini zaman modern lo, lahan dulu syarat berdiri penghulu itu cik serang berdiri mamak sekali diakui oleh wali negari. Ini sehingga kalau satu lo yang lain-lain berubah tatanan. Ini untuk membantu seorang nenek mama satu lo wali negari lah satu lo jorok. Jadi untuk berdirinya seorang penghulu tentu ada struktur-struktur itu harus ada kesepakatan. Bahwa sepakat nagari bahwa ikulah seorang ini mama dengan tersebut, sementara warisnya tidak setuju, tidak akan pernah terjadi. Tak akan pernah terjadi seorang ini mama itu orang waris tidak setuju. Kalau adoyo masih kareng menegak model itu ada tuh lagi dua bagian. Tapi bagaimanapun nagari tidak menyetujui seorang ini mama itu, tapi warisnya telah sepakat. Tidak bisa nagari mengutak-atik itu. Kalau warisnya sepakat, apapun yang lain tidak sepakat, yang kedua tetap jalan. Dia pertama adalah sepakat waris. Ada terjadi di negara-negara lain, adalah nenek mama atau ketua bamus membarantian seorang nenek mama. Itu kalau jauh rusak, para rusak ada istiadat dua. Kalau satu lah ketua bamus wali negari membarantian seorang nenek mama. Jadi kriteria seorang penghulu di samping yang tadi, di samping sepakat waris, yang pertama tentu Islam. Diwakil datu orang yang Islam Allah bantu. Itu lo kau ikuti tuan. Datu yang tidak Islam, tentu tidak salah. Syarat seorang penghulu yang pertama adalah Islam. Karena orang Minangkabau adalah Islam. Yang kedua laki-laki. Yang mamaku laki-laki. Laki-laki yang tapi alurannya. Apa alurannya?
Batong tumbuh di Matuwe, Banda Tajunan Air. Tentu menurut garis keturunan ibu dia. Jadi seorang nenek mama tuh harus melihat garis keturunan ibu dia. Dari nenek turun ke mama, dari mama ke kemanakan. Jadi tidak ada keturunannya dari mama ke bapak, bapak ke anak, adoro. Di awal di menang ke bawah, yang jadi seorang nenek mama adalah garis keturunan ibu. Ayah awak udah dia, awak jadi tatua. Ayah awak udah tidak bisa jadi tatua awak. Tetap harus kemenangkan menjadi seorang nenek mama. Basaso baju rami bapanda bakuburan. Dikuyu seorang nenek mama masa sebirami masa waladang bapanda bakuburan mapanda bakuburannya. Kayu pernah ini jadi nenek mama. Nah, di mana buai, siapa muai, tujuan. Jangan kalau ini lah, awak bisa menjadi mamanya, awak bisa menjadi datuk itunya, tanpa bisa membuktikan silsilah atau ranji yang dengan jalih. Jadi di kemenangan kami yang kami muliakan dan kami banggakan ada yang lebih patuh dan yang harus kita perhatian atau menengok hal dua dengan patuh. Mungkin di suatu kaum, di suatu keturunan, mungkin banyak laki-laki yang berhak menjadi seorang nenek mama. Jadi untuk menentukan untuk dijadikan seorang nenek mama, patuhlah untuk menengok alur itu patuh. Memang banda aku Tajunan Air, tapi patuhlah. Dipatuhi tentu dengan matu, satu dengan batin kalau bisa menengok. Apakah seorang yang akan kita angkat jadi nenek mamaku bisa jadi kita jadikan contoh. Contoh baik dari cara berpakaian, cara mengecek, cara bertingkah laku, cara mengambil keputusan. Banyak yang harus kita lihat. Patuh. Pantaskah beko seorang pemabuk kita angkat jadi seorang nenek mama? Pantaskah beko seorang penjudi jadi seorang nenek mama? Dan itu yang harus kita patuhi. Itu ini rekam jejak seseorang harus kita tengok rekam jejaknya. Kalau tidak kita tengok rekam jejak salah kita memilih hati. Itu yang patuhi. Suatu sehat zahir dan batin. Kalau orang tuduh zahir menunjukkan batin. Tapi itu tidak jadi. Kalau ini tidak bisa kita berpedoman kasinan. Kita ini zahir sehat, batinnya belum tentu sehat. Akal dan pikirannya belum tentu sehat. Apalagi zaman kini banyak orang untuk menjadi seorang nenek mama banyak kepentingan di sana. Ditambah dengan kepentingan politik pada zaman kini. Dia baca kabri untuk menjadi seorang nenek mama supaya bisa besok mencalek, bisa mencalon wali negari, bisa mencalon bupati, bisa calon gubernur. Tengok lagi deh. Bupati, gubernur, wali negara banyak yang masih ke jalan. Di saya ini jadi waktu masih kabut tanpa memperhatikan alur sepatu.
yang main putih. Karena kurang paham masyarakat cucu kemenakan itu dengan adat istiadat, kurang akan memainkan segala cara, menghalalkan segala cara. Dibuatlah biku ranji atau silsilah yang palsu, dibuatlah biku cerita-cerita yang tidak tua, yang mengaku kami berhak loh menjadi mampu seorang nenek mama. Kalau masyarakat kurang paham, ditambah dengan pikir. Aku pikir kalian, pokok kalian setuju ya jadi datua. Karena tidak pahaman, maka ibu pikir, bapak dia ulang jadi datua, jadi seorang nenek mama, sementara yang ditunjuk itu adalah orang yang tidak tapi. Terjadi ini di suatu negara di Pasaman. Kalau seseorang itu adalah orang adat, orang papangkai, orang bapiti, dengan bapiti dia, maka di suatu kampung di Pasaman, dia gelar penghargaan. Kalau namanya gelar sang saku. Kalau gelar sang saku abi ujian abi ngiong. Kalau lah mati seseorang yang mendapat gelar sang saku maka tidak bisa diwariskan. Kalau beliau putih pakai tinggi kurang berpengaruh. Setelah beliau diangkat gelar sang saku, kini lah anak jadi ketuakan lo. Allah mengaku bujuk adek lo dengan putih, semuanya bisa berubah. Kami berpesan kepada cucu kemenakan kami untuk menjadi penyambung lidah kami untuk mengatur yang batu itu batu, yang salah itu salah. Jangan sampai gara-gara putih ada istiadat itu gadaikan. Selanjutnya berbudi, berakhlak, bakarati. Jadi seorang nenek mama adalah orang yang berbudi, orang yang berakhlak elok, orang yang tarati, orang beretika. Kini di mana saya tulis para nenek mama pakai kopiah, naik onda pakai suasiki. Kadang-kadang kapal lu kopiah tak pakai lo, naik onda kapal lu lah kopiah di bang pakai suasiki diuji kampung. Apakah itu dikatakan terapi? Bisa tak kita mengaku itu seorang nenek mama yang baik? Kan bisa. Jadi berakhlak seorang nenek mama harus berakhlak. Jangan sampai nenek mama yang akan jadi contoh tauladan bagi cucu kemenakan mempunyai contoh yang elok. Selanjutnya yang peduli dengan cucu kemenakan. Mestinya seorang nenek mama adalah orang yang peduli dengan cucu kemenakan. Takut kemenakannya salah dalam segala hal. Sedangkan di agama Rasulullah ya kamati umat pikir umati mana sih umat besok telah ada mesti seorang nenek mama terus berpikiran begitu bahkan nasib juga makan besok sadar tidak ada maaf berwarisi besok di masa akan datang apa belum tidak ada. Banyak para nenek mama sejarah silsilah dibawa mati, masalah pun dibawa mati, sehingga cucu kemenakannya kan bermasalah tadi. Jadi kalau dapat terjadi seorang nenek mama adalah orang-orang yang peduli dengan cucu kemenakannya.
yang memikian baam setelah keindahan nanti orang yang menjabat setelah ini nanti menjadi orang yang lebih baik, mendapat lebih hari. Kalau gini enggak, jadi akan dia ada musuh lain. Tapi kalau mereka mengambil jadi ini mama, dan dia seorang ini mama mulai selagi masih sehat masih kuat, apapun yang ada sampai ke keponakan, apa yang ketahui. Nanti dia sampai segala sesuatu abang mati di keponakan mendapat informasi kedua. Kok tanah melawan Pegadaian kasihan kita oleh sementara awak nak dulu tanah rasa tapi kau kan. Selanjutnya cinta kepada adat. Dia cinta kepada adat. Tetapi awak seorang minyak lama, seorang penghulu dan cinta kepada adat. Dan cinta kepada pitih. Ini banyak orang cinta kepada pitih. Pitih adalah segala-galanya. Sehingga kita jadi diperbudak pitih. Yang haram itu jadi halal kalau lagi berbudak pitih. Mestinya kita harus memperhatikan adat istiadat itu. Saku dan pusaku. Kini banyak orang yang tidak peduli dengan saku. Kalau pusaku kacang, kalau pusaku kenapa pakai sesuai. Tapi saku tidak pernah dipikirkan. Jadi para lulas orang ini mama itu memikirkan mencintai adat istiadat, apapun adat seni budaya harus peduli. Kadang-kadang ada yang mama kalau masalah adat, masalah agama, masalah itu nama diburuk. Tapi kalau ada berbagai tipi, patut ibu. Nah, jadi selanjutnya adil secara jujur. Dia untuk ini mamaku adalah seorang orang yang adil. Adil kalau kita baca adil itu sangat panjang jabaran adil. Sedangkan syarat untuk menjadi jadi saksi nikah itu adalah salah satunya adalah orang yang adil. Dan saksi nikah itu baru apa itu? Pasal itu akan menjadi apa dia buat jadi unik-unik lah. Kini kita tengok dan kawan-kawan kami besok akan mengalami saat pernikahan. Tak apa, dunia ini menikah semua. Sampai kaya amawa ke mamawa, mencari saksi ini tolong cari saksi yang adil. Jangan kok jadi saksi mama wah, apa wah, etik wah. Sementara beliau tak tahu. Saat pernikahan itu adalah sakral yang haram akan dijadikan halal karena pernikahan, karena ijab kabul. Itu perlu orang yang adil, orang yang betul-betul paham dengan agama. Jangan sampai murah-murah mengatur sah. Kalau nanti kata sah berarti yang halal itu, yang haram itu jadi halal. Baju nikah, apa syarat-syarat harus jalin. Pasal nikah ayah awak untuk menjadi saksi nikah dan seorang orang rumah ya. Ikut jadi orang terdekat. Sementara tidak tahu tugas seorang saksi nikah itu sulit. Bareng. Beko dinikahnya di wali hakim, saya nikahkan ko dengan ko dengan mahar sekian. Tuh dulu lo kalau menonton sah lain, sementara saksi orang meja sah lain. Uang masa wali itu dulu meja sah hanya sama. Sementara saksi belum mengajukan sah.
Dan kami harap besok dari cukup masyarakat kami jangan ada kalian yang satu mengejen sah di saat bukan nikah, kecuali saksi yang dituju. Apabila kalian mengejen sah, berarti kalian akan menanggung beban. Jadi para cucu keponakan kami yang kami hormati, mungkin tadi di kesalahan teknis di cucu keponakan kami terlebih dimulai di waktu mendesak di sesak waktu kedua. Jadi untuk sesi pertama kesempatan itu kali ini itu lagi kesempatan tanya jawab Batigo. Jadi silakan tadi pimpin untuk jawab tadi. Sebelumnya terima kasih kepada Mak Dato yang sudah memberikan pembahasan mulai dari apa itu adat Minangkabau, dasar hukumnya, visi misinya, peran adat Minangkabau, penjelasan hingga struktur adat Minangkabau di Lubus Kaping. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan dibuka untuk 3 orang penanya. Bagi yang ingin bertanya, silahkan sebutkan nama dan pertanyaannya. Waktu dan tempat silakan. Saya Agus Suno Fajri. Sebenarnya saya perantau di Lubus Kaping. Kebetulan saya juga sedang berkuliah di Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Padjadjaran, Bandung. Jadi saya ada pertanyaan untuk Bapak materi dan teman-teman semuanya yang ada di depan. Pertama itu, apa pentingnya mengetahui struktur adat maupun beradat? Bukankah kiwari ini atau belakangan ini kehidupan tanpa berpegang teguh terhadap adat pun bisa dilakukan? Sebagai contohnya, saya adalah perantau yang saya tinggal di asrama polisi 20 tahun. Di situ itu nggak ada kita tahu siapa nenek mama atau begitu saja, dan kita masih hidup sampai sekarang gitu. Kan berarti adat dan budaya ini bukan sesuatu hal yang primer. Tanpanya kita nggak mati juga gitu, nggak seperti oksigen gitu. Terus juga jika berbicara adat ini untuk kepentingan identitas, kan adat dan budaya kan menandakan identitas kita sebagai orang Minang, kita sebagai orang Batak, kita sebagai orang Jawa. Bukankah manusia itu adalah makhluk multi identitas? Kita menyandang banyak sekali identitas dalam diri kita. Kita menjadi kakak, kita menjadi adik, kita menjadi anak, kita menjadi bapak yang sudah menikah. Terus menurut Bapak atau teman-teman semuanya di atas, jika berkaitan dengan identitas tadi, lantas apakah identitas orang-orang yang tidak memegang teguh adat ini? Gitu loh. Kalau orang berpegang terhadap adat kan dia bakal mengklaim dirinya, identitasnya sebagai, oh saya orang Jawa, saya orang Papua, saya orang Minang, saya orang Batak gitu ya. Terus juga saya bertanya tentang pentingnya adat ini. Bukankah adat itu seperti 2 mata pisau? Terlalu banyak resiko yang dipegang ketika kita beradat sebenarnya. Ya seperti Bapak bilang tadi, yang ada mama yang akan menyalahgunakan wewenangnya begitu. Karena ini terjadi ke diri saya. Karena saya juga sebetulnya saya asli Bukit Tinggi, itu di daerah saya itu kebetulan keluarga saya itu lumayan terkadang di adat lah gitu, yang masalah nenek mama dan apa namanya, yang kalau untuk anak perempuan terima yang bakal mengelola tanah pusako seperti itu. Tapi nyatanya tanah pusako ini sendiri juga banyak gonjang ganjingnya, banyak banget terjadi perebutan di situ antara nenek mama
gitu. Kan berarti di situ kan banyak melahirkan konflik. Bukan sebenarnya kalau saya beranggapan bahwa beradat itu banyak risikonya, tambah banyak risiko hidup sebetulnya, mempersulit sebetulnya. Terus juga ini terakhir, banyak ya. Berbicara tentang kita berbicara tentang Minangkabau sudah pasti identik dengan Islam kan? Tentang bahkan pengangkatan penghulu, pengangkatan nenek mama yang tadi Bapak sudah jelaskan bahwa hal yang paling penting itu adalah Islam. Lantas di mana posisi mereka, posisi Minangkabau ini sebelum masuknya Islam atau bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir? Kan teori masuknya Islam ke Nusantara itu ada abad ke-7, abad ke-11 dan 13. Itu kurang lebih. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Andre, ya, itu pertanyaan yang luar biasa. Mungkin karena seorang yang memang menggeluti itu, sama beliau paham tentang apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan itu. Dari yang pertama, apa pentingnya mengetahui struktur adat? Tentu di Minangkabau struktur adat itu penting, karena di Minangkabau adalah apapun yang kita lakukan kalau tidak tepat aturan-aturannya, maka akan sulit kita melaksanakan segala sesuatu. Jadi pentingnya struktur adat kalau di Minangkabau itu adalah bajajang langit batago turun. Jadi ibarat kayu dirimbung, tidak sambung gadang saudara. Adonan tinggi, adonan rendah. Ibarat kayu dirimbung. Jadi setiap tatanan-tatanan adat itu ada fungsi masing-masing. Ibarat suatu pimpinan, struktur itu ibarat satu pimpinan. Bahwa seorang pimpinan memang adalah orang-orang yang bisa mengarahkan, menunjukkan jalan apa yang harus kita tempuh duluan. Umpamanya kita lihat di pemerintahan sekarang, contoh, kalau kita ingin mengurus surat, umpama kalau ada untuk bikin sertifikat di suatu nagari, ada ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi dulu. Yang pertama sebelum kita membuat atau mensertifikatkan sebidang tanah, yang harus mengetahui dulu adalah waris kita, adik-beradik sampai ke mama. Penting umumnya dan pada intinya setiap kita harus akan membuat sertifikat harus diketahui oleh seluruh waris yang ada, pewaris yang ada, yang berhak atas tanah tersebut. Selanjutnya setelah itu diketahui, sudah diketahui oleh seluruh waris, ditandatangani oleh kepala waris. Setelah ditandatangani di kepala waris, baru nanti diketahui oleh nenek mama setempat. Setelah nenek mama setempat menandatangani, baru akan ditandatangani di jorong. Setelah ditandatangani nenek mama setempat di jorong, tentu akan ditandatangani oleh pucuk adat.
Wali negari pun tidak akan menandatangani suatu surat kalau pucuk adat atau ketuakan tidak menandatangani. Itu strukturnya. Jadi selaku pucuk adat atau ketuakan tidak akan menandatangani suatu surat kalau nenek mama setempat itu tidak menandatangani. Itu pentingnya struktur adat. Jadi tidak ada yang tak balik. Satu etika, tidak mungkin pucuk adat atau ketuakan menandatangani dulu baru nenek mama setempat. Etika itu. Jadi berjenjang naik, patabu turun. Begitu juga dengan hal-hal lain. Memang umpama waktu di Minangkabau di saat orang baralik, di saat orang bapak sambahan, di saat orang bapak sambahan yang akan menyampaikan pasambahanku yang pertama itu semando. Itu kami di Lukas Kapel waktu itu. Setelah itu semando baru nanti ke mama rumah. Mama rumah kan ini mama setempat. Ini mama setempat baru ke pucuk adat. Jadi tidak ada yang tahu balik. Kita aturan itu jalan terus. Tidak ada yang tahu balik. Jadi bagi orang-orang yang apakah identitasnya atau fungsinya, apakah identitas bagi orang-orang yang tidak berpegang pada identitas. Jadi di Minangkabau adalah identitas bagi orang-orang yang bersuku atau Minangkabau. Dibahas dengan orang yang tidak orang tidak Minangkabau atau orang yang tidak mematuhi adat Minangkabau. Contoh, Andre orang tinggi di Siko di Lukas Kapel lah 20 tahun. Tinggal di asrama polisi. Jadi tidak mau mati Andre kalau tidak pada dek sebenarnya. Jadi begitu. Jadi kalau di Minangkabau, dima bumi dipijak, disinan lagi dijunjung. Dima air disawut, disinan lagi yang dipatah. Itu kembali kita itu kepada adat dan etika. Kepada adat dan etika. Kalau kita seorang yang beradat, tentu kita akan menghargai adat istiadat yang ada di negara setempat. Karena Andre tinggal di asrama polisi, tentu di situ banyak suku-suku yang bersenam. Ada Jawa, ada Batak, ada Sambua. Tentu tidak dominan dengan satu adat dan istiadat. Kalau Andre bergaul kedua dari situ, tentu lepas dari asrama itu tentu. Kalau kita sama ketahui bahwa tampil Andre tinggal adalah tampil yang sangat tidak bisa orang sembarang masuk sana. Ya sama. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk dan bermain ke sana. Jadi tidak harus orang Minang yang akan berpisah. Tapi kalau apabila akan keluar dari sana, tentu kita harus ikuti aturan-aturan. Jadi seperti yang disampaikan tadi, tidak ada masalahnya. Tentu orang Minangkabau tentu orang yang toleransinya sangat tinggi. Jadi kita di Minangkabau tidak akan memponis sembarang-sembarang, tidak akan menghukum orang yang sembarang-sembarang. Di Minangkabau silahkan orang masuk, silahkan orang datang, selagi tidak pernah berbuat yang tidak pernah melanggar hukum, baik hukum adat, hukum agama, apalagi hukum nasional,
atau tidak akan dipermasalahkan. Jadi di Minangkabau, kami di Minangkabau, kalau di asrama itu tidak bisa kami masuk kecuali orang tulah bayi dua ke orang Minangkabau. Bangun di bawah ulah bayi dua ke salah satu itu di bawah. Tentu apapun aturan yang ada di situ tentu harus diikuti. Tapi selagi kita tidak bayi dua kesinang, tentu apapun yang kita lakukan itu tidak akan diperhatikan dulu. Tidak akan pernah orang mengadu Andre, tidak akan pernah mempertanyakan selagi tidak pernah bayi dua. Dan di Minangkabau, kalau awak tidak bayi dua, tentu hukum-hukum adat itu tidak akan pernah berlaku di sana. Tapi yang penting kalau selaku orang Minangkabau, wah yakin Andre Minangkabau ya, benar ya. Jadi pasti Andre selaku orang Minangkabau pasti paham bahwa etika itu seorang orang Minangkabau atau etika seorang orang Islam di suatu tempat di mana bumi itu bijak, sinan lagi dijunjung. Etika itu harus kita perhatikan. Walaupun kita tidak pernah diusir, tidak pernah digaduh, yang penting kalau kita beradab atau beradat, pasti kita melaksanakan apa yang biasa dilaksanakan oleh Tuhan dan akan meninggalkan yang tidak biasa. Umpamanya hari Minggu lah lagu-lagu, tentu orang di sekitar itu akan risih, akan merasa tidak senang. Itu etika dan adab. Jadi ada pada zaman Rasulullah pernah ada suatu kisah, yaitu Imam Bukhari. Beliau adalah orang yang gigih dan selalu ingin tahu tentang agama Islam. Maka beliau pindah baraja ke suatu tablik, baraja Islam, baraja agama. Setelah beliau baraja sekian tahun, sekian bulan, maka beliau pulang ke tablik orang tua. Maka beliau sampaikan di orang tua, dia sampaikanlah, beliau Allah baraja Islam, Allah selesai baraja Islam, Allah penuh pelajaran Islam. Tapi cik pertanyaan dari yang disampaikan di orang tua, ada yang bang lapik lagi, ada masih ada yang tinggal lagi, yang anu butuh. Maka disuruhlah bayi kata guru, menangi-nangi dia kata guru, disampaikan bahwa orang tua menyampaikan bahwa beliau alun sepenuhnya lagi, alun membutuhkan lagi, masih ada yang tertinggal. Jadi disampaikan di guru nego bantuan bahwa beliau yang beliau dapat adalah adab, yang beradab beliau dapat. Karena cara beliau menyampaikan orang tua, bagaimana beliau menyampaikan ke orang lain, di adab beliau alun selesai lain. Jadi adatku adalah adab aturan. Di aturan-aturanku, di adabku lah yang penting. Bagaimana kita menghadap seseorang, balik lo kesenangannya. Bagaimana kalau tiba di papatah Minang, tiba di Minangkabau menguing pak, tiba di Minangkabau membebek. Jadi begitu, etika lah yang sangat penting di beradabnya. Di yang terakhir, di mana posisi Minangkabau di saat Islam sekolah Islam aswa. Jadi Islam
dengan Minangkabau mungkin posisinya kalau dulu yang dulu Islam dengan Minangkabau kan itu pertanyaannya, dulu yang Islam dengan Minangkabau masuk. Kalau mau pikir-pikiran atau kita tengok sejarah, kita tengok segala sesuatu, dulu Minangkabau itu Islam, baru jadi Islam menjadi sandi. Jadi di Minangkabau orang Islam itu adalah orang yang sangat cerdas, orang yang paling sangat bisa membanding-bandingkan atau yang mudah menerima kebenaran. Jadi memang kalau di Islam di Minangkabau, dulu Minangkabau, tapi setelah Minangkabau masuk ke Islam masuk ke Minangkabau, maka itulah dimusyawarahkan oleh para petinggi Minangkabau bahwa karena kebenaran Islam yang masuk ke Minangkabau adalah yang agama yang benar, maka pantaslah Islam itu dijadikan sandi atau pedoman bagi orang Islam. Tapi zaman kini banyak itu yang mengatakan Islam bertentangan dengan Minangkabau. Nah itu salah, itu adalah kata-kata yang salah. Sama di Minangkabau tidak ada yang mengatakan Islam yang bertentangan dengan Minangkabau. Itu adalah pikiran orang-orang yang ada kepentingan lain untuk memecah belah Islam dan Minangkabau itu sendiri. Jadi posisi Islam di Minangkabau adalah Islam adalah sebagai sandi pedoman bagi masyarakat Minangkabau dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Apapun yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau tentu